vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Ya Tuhan Allah kami, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Kau ciptakan dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi lautan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan Allah kami, betapa mulia nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi, Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka juga belum percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka,
Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita melalui Injil pada hari ini pertama-tama diajak untuk mengenali Yesus yang bangkit saat Yesus menjelaskan kitab suci. Itu bagian pertama, disebut liturgi sabda, dan terutama pada saat Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada para murid. Itu bagian kedua, liturgi Ekaristi. Kita membaca kembali bagian akhir dari perjalanan dua murid Yesus yang kembali ke Emmaus dalam keputusasaan dengan muka muram. Kita sudah memberikan penafsiran bahwa dua murid itu tidak lain adalah Kleofas bersama istrinya Maria Kleofas, yang tidak lain juga merupakan saudara. Ya, Kleofas adalah saudara dari Bapak Yosef. Mereka itu paman dan bibi dari Yesus dalam relasi dengan Bapak Yosef. Sebagai pasangan suami istri, mereka meninggalkan Yerusalem dan pulang ke Emmaus. Di tengah jalan mereka berjumpa Tuhan. Mereka melihat dan mengenali kehadiran Tuhan Yesus yang memecah-mecahkan roti. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memecah-mecahkan roti dalam gereja perdana, itulah yang disebut Ekaristi. Kita bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 46. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita. Setiap hari Minggu atau setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang menjelaskan isi kitab suci dan Yesus yang memecah-mecahkan roti. Kita mendengar dalam liturgi sabda, bacaan-bacaan perjanjian lama dan kemudian Mazmur, lalu perjanjian baru diwartakan kepada kita, dijelaskan melalui homili sebagai permenungan dan arahan serta nasihat-nasihat rohani untuk kita. Imam kemudian mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan membagikan roti kehidupan, roti Ekaristi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, para murid yang belum percaya itu, meskipun hati mereka bergembira, tapi dipenuhi juga dengan keraguan-raguan.
mereka belum mantap dalam mengimani Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang berkarya tetapi berbeda dalam kemuliaan. Penandanya adalah luka-luka pada tangan dan kaki. Kesinambungan antara Yesus yang hidup, yang sengsara, wafat, dan bangkit tampak dalam keadaannya yang memiliki tubuh seutuhnya. Maka ada tulang, ada daging. Bahkan Yesus juga memberi tanda kepada mereka saat meminta makanan. Tanda bahwa Yesus yang dikira hantu, padahal bukan. Di sini ada misteri iman, jati diri dan identitas Tuhan kita Yesus Kristus yang berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit, memiliki kesinambungan yang jelas dan tegas. Pembedanya adalah Yesus tidak mudah dikenali karena aura kemuliaan yang terus terpancar dalam kehadirannya. Kita diajak untuk bersama-sama percaya bagaimana Yesus yang telah dinubuatkan oleh perjanjian lama, khususnya kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya dengan sangat jelas itu menerangkan Yesus sebagai hamba yang menderita. Yesaya bab 42, Yesaya bab 49, Yesaya bab 50, Yesaya bab 52, dan 53. Kita juga bicara tentang Yesus yang adalah Mesias, tapi disingkirkan, ditolak. Nubuat kita temukan dalam kitab Daniel bab 9 ayat 26. Dan Yesus yang bangkit setelah wafat. Yesus bangkit pada hari ketiga. Yesus sendiri merujuk pada peristiwa Yunus. Kendati Yesus lebih besar dari Yunus. Karena Yunus mati sesudah pertobatan penduduk Ninive, Yesus tetap hidup dalam kemuliaan dan dengan buah-buah pertobatan sepanjang zaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita bersyukur atas pengalaman iman yang ditunjukkan kepada kita. Iman akan Yesus yang bangkit juga memberi inspirasi bagi kita akan kebangkitan pada akhir zaman. Kita bersyukur pada hari-hari ini, meskipun dalam suasana duka karena kematian Bapa Suci Paus Fransiskus, namun kita diberi teladan iman, harapan, persaudaraan, bela rasa dalam sosok pribadi Bapa Suci Paus Fransiskus. Suasana yang dibangun dalam liturgi kita untuk memberikan penghormatan pada Bapa Suci Paus Fransiskus sebelum pemakamannya nanti, menumbuhkan pengharapan dalam diri kita akan kebangkitan yang bersumber dari Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita saling mendoakan agar kita setia mendengarkan sabdanya, ambil bagian di dalam Ekaristi yang menumbuhkan iman, berbuah dalam pengharapan dan kasih persaudaraan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia,
kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih dari Logis. Berkah dalam.